Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil adzim. Amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Walaysa syartan adatun wa man syarat riwayatus naini fasa'ida ghalat. Nah, syair ini menjelaskan tentang kesahihan hadis itu tidak dipersyaratkan untuk dengan jumlah riwayat tertentu. Walaysa syartan fi sihhatil hadisi adatun fi rawihi. Jadi di dalam kesahihan hadis itu jumlah rawi tidak menjadi suatu syarat. Fa inal haditha as-sahiha wa ma wujida lahu isnadun sahihun. Karena hadis sahih itu adalah hadis yang di dalamnya ada sanad yang sahih. Walau wahidan fi jami'i tabaqati. Walaupun itu hanya satu di semua tingkatan sanadnya. Misalnya apa? Fal gharibu qad yakunu sahihan. Jadi hadis gharib itu ya terkadang juga menjadi hadis yang sahih. Jadi tidak harus jumlahnya minimal berapa. Satu itu jika sanadnya ya sahih ya berarti bisa menjadi hadis yang sahih. Hadza qaulul jumhuri. Ini adalah pendapat mayoritas. Wa huwa as-sahihu. Pendapat jumhur ini menurut At-Tirmidzi ini yang sahih. Wa man syarata fi sihhati. Nah, beberapa orang yang mensyaratkan kesahihan hadis itu riwayat Utsnaini fasaida harus ada dua rawi ke atas ya seperti Kabi Ali al-Jubba'i, seperti Abu Ali al-Jubba'i ini termasuk orang-orang Mu'tazilah ya. Idqala yang mengatakan la yuqbalu al-khabaru idza rawahu al-adlu al-wahidu. Suatu hadis ketika diriwayatkan oleh orang yang adil yang memenuhi syarat tetapi jumlahnya satu itu tidak diterima illa idzan dhamma ilaihi khabaru adlin akhar, kecuali nanti ada hadis lain yang diriwayatkan oleh orang yang adil. Jadi tidak hanya satu tetapi dua ke atas. Karena orang-orang Mu'tazilah ya seperti misalnya Al-Qadhi Abdul Jabbar ini mengatakan kalau hadis terutama yang gharib ya itu yufidu hanya yufidu yufidu adzanna ya, jadi hanya memberikan dzan ya, jadi tidak memberikan yufidu al ilma. Jadi kalau hadis hadis yang ahad itu ya yufidu al amal, tetapi la yufidu al ilma, tidak bisa memberikan kepastian tentang ya hadis itu benar-benar sahih ya, kecuali ketika mutawatir. Wa Abu Bakr bin al-Arabi dan Abu Bakar bin al-Arabi ini orang-orang Andalus yang mempunyai tafsir ahkamul Quran. Haitsu qala yang mengatakan karena madhabul Bukhari anal hadits la yuqbalu hatta yarwihi itsnaini, bahwa menurut Ibnul Arabi ini madhabnya Bukhari itu hadis tidak diterima kecuali diriwayatkan oleh dua orang ke atas. Nah, tetapi At-Tirmidzi mengatakan ghairu musibun fi, itu tidak benar. Faqad radda jam'un minal muhaqqiqina ala Abi Ali wa Ibnil Arabi. Beberapa muhaqqiqin ini sudah menolak pendapatnya Abu Ali al-Jubba'i dan Ibnul Arabi
bi annahu qaulun la yu'awwalu alaihi. Karena ini tidak berdasar. Zada ba'duhum. Ya. Sebagian menambahkan walaqad kana yakfi Aba Bakr bin al-Arabi fi butlani madda'a annahu syarata al-Bukhari awala hadisin fihi. Jadi ya cukup menjadi bagi Ibnu Arabi untuk membatalkan pendapatnya bahwa Bukhari itu mensyaratkan annahu syarat al-Bukhari awal hadisin fihi. Mensyaratkan di awal hadisnya fa innahu tafarrada bihi Umar radhiyallahu taala anhu thumma al-qamatu anhu bihi thumma Muhammad bin Ibrahim anhu bihi thumma Yahya bin Sa'idin anhu bihi kama huwa as-sahih al-ma'rufi indal muhaddisin. Jadi tentang hadis ini ya, kalimatani habibatani itu ini tafarrud, jadi hadis yang gharib. Waqad kama huwa summa Yahya bin Sa'idin anhu bihi kama huwa sahih al ma'ruf indal muhaddisin. Waqad waradat lahum mutaba'atun la yu'tabaru biha. Ada memang penguat-penguat ya yang mengiringi sanad hadis ini tapi tidak dianggap ya, artinya tidak cocok atau tidak bisa menguatkan. Wa ulima min dzalika anashtirat taba'dihim riwayatu salasatin an salasatin ya au arba'atin wa khamsatin an khamsatin wa sab'atin an sab'atin ghalatun min qailihi. Jadi syarat-syarat ya yang diberikan oleh sebagian ulama, riwayat 3 rawi dari 3 rawi, 4 rawi dari 4 rawi, 5 rawi dari 5 rawi, 7 rawi dari 7 rawi, ghalatun itu salah qaili. Bal shawabu anna riwayatal wahidi anil wahidi sahihatun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang benar menurut At-Tirmidzi ini ya riwayat satu rawi dari satu orang yang sahih, yang isnadnya sahih sampai kepada Kanjeng Nabi. Ini sudah cukup. Wastadallahu al-Baihaqi bi hadithi nadarallahu abadan sami'a maqalati fa wa'aha fa adha kama sami'aha. Jadi al-Baihaqi menggunakan ini dasar hadis ini nadarallahu abadan. Wa fi lafdin sami'a minna hadithahu bahwa laghahu ghairahu. Wa bi hadithi irsalihi aliyan ilal mauqifi bi awali surati Bara'atun ya. Dan juga tentang hadis mursalnya Ali di dalam tempat berhenti awal surat Bara'ah ya, Bara'atun minallah, surat At-Taubah ya. Wa bi hadithi istiqbali ahli Qubba'in ilal Ka'bati fi athna'is sholati. Ya, dan juga tentang hadis perpindahan ya, jamaah masjid ini ya menghadap kiblat ya, ke Masjid Quba, ke Ka'bah ini di dalam tengah sholat inda qaulil ati al-wahidi ya, menurut pendapat ya yang ini ya satu rawi. Qala Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Syafi'i mengatakan faqat taraku kiblatan kanu 'alaiha bi khabarin wahidin. Jadi para sahabat itu meninggalkan kiblat, yaitu menghadap ke Kuba ya, Masjid Kuba, kanu alaiha bi khabarin wahidin, dengan dasar hadis gharib ya, dengan riwayat satu rawi. Walam yungkiru dzalika alaihim sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Kanjeng Nabi tidak mengingkari itu. Ila ghairi dzalika. Ya. Jadi hadis sahih ya penting rawinya itu memenuhi syarat walaupun hanya satu sampai kepada Kanjeng Nabi, itu ya tetap dianggap hadis sahih. Tapi memang beberapa ulama seperti Abu Hanifah itu tidak menerima hadis ya, terutama yang gharib ya, karena hadis ini ya di tempat Abu Hanifah di Kufah ini banyak pemalsuan sehingga hadis
yang riwayatnya tidak mutawatir ini sangat hati-hati untuk dihindari. Maka ada hadis yang gharib, yang ahad ini ada beberapa aturan di dalam mazhab Abu Hanifah. Seperti misalnya mengangkat tangan, ini hadisnya kok tidak mutawatir, padahal ketika Kanjeng Nabi sholat ini sholatnya itu kan tiap hari 5 kali dengan sahabat ya, selama hidupnya Kanjeng Nabi ya 20-an tahun. Ini kan kok aneh riwayatnya, kok hanya ahad, tidak mutawatir. Maka takbir intikal dengan mengangkat tangan itu menurut Abu Hanifah ya, karena diriwayatkan oleh hadis ahad ya, mengangkat tangan itu maka tidak dipakai, karena harusnya kalau ini sholat dilakukan oleh Kanjeng Nabi ya harusnya hadisnya mutawatir. Jadi menurut Abu Hanifah ya takbir intikal tidak perlu mengangkat tangan. Tsumma syara'a fil kalami ala hiyatil asanidi wal matni. Kemudian Asyuti ini kemudian mau menjelaskan tentang ashahul asanid dan matan. Faqala wal waqfu bil hukmi limatnin aw sanad bi annahu ashahhu mutlaqan asad. Wal waqfu ay adamul jasmi bil hukmi limatnin muayyanin aw sanadin muayyanin. Ya, jadi memberikan hukum kepada matan atau sanad tertentu bi annahu mutlaqan bil hukmi as-sahhu ay as-sahhul mutun aw as-sahhul asanidi mutlaqan asaddu ay arsyau inda jama'atin minal muhaqqiqina khabar qawluhu wal waqfu ila akhirih. Jadi as-sahhul mutun, matan yang paling sahih atau sanad paling sahih ya itu ada ya menurut ya jama'atun minal muhaqqiqina. Kenapa? Li'anna tafawuta maratibis sihhati murattabatun ala tamakkunil isnadi min syurutis sihhati. Karena ya perbedaan tingkatan-tingkatan kesahihan hadis ini ya berdasarkan tingkatan-tingkatan isnad ini yang memenuhi syarat-syarat kesahihan. Jadi ya sama-sama sahih tetapi tiap hadis ini tingkatan kesahihannya berbeda. Wa ya'izu wujudu darajatil qabuli bi kulli fardin min rijalil isnadi al-kainina fi tarjamatin wahidah. Begitu juga dengan isnad-isnad rawi ya, itu kan juga berbeda-beda. Jadi ya sama-sama sikoh tetapi mungkin ada yang paling sikoh, ada yang sikohnya standar, ada yang mungkin sikoh tetapi ya dia melebihi yang lainnya. Dan lain sebagainya. Wa akharuna hakamu fattarabu li fawqi asyrin dhammanat hal kutubu. Nah, yang lain ya, selain jama'atun minal muhaqqiqin itu minhum hakamu ya bil as-sahhiyati alal itlaq. Jadi menghukumi ya kesahihan hadis ya semuanya mutlak ya sudah sahih, tidak ada yang paling sahih. Idh yumkinu an-nadhiru al-muttaqinu tarjihu ba'diha ala ba'din. Jadi jadi menghukumi ini ya ada asal anat secara mutlak semuanya, berarti tidak hanya sebagian. Kalau tadi sebagian. Idh yumkinu an-nadhiru al-muttaqinu tarjihu ba'diha ala ba'din. Karena ya bagi yang tahu ini bisa menguatkan satu atas hadis yang lain. Min hatsu hifdzil imami ya. Misalnya dari segi hafalan ya seorang rawi alladzi rajjiha ya yang dikuatkan, kemudian itqanihi lam yatahayya dzalika alal itlaqi. Fala yakhlu an-nadharu fihi min faidatin. Jadi ada beberapa hal yang harus dilihat li'anna majmu'a ma nukila an al-imati min dzalika yufidu tarjihat tarajum allati hakamu la bil as-sahihah ala ma lam yaqalu hukmun min ahadin minhum. Jadi apa yang ya dinukil dari para imam ya yang menguatkan ya para rawi itu ini ya ya dihukumi ini ya alal as-sahihah ya. Jadi semuanya wa inama ittarabu ay ikhtalafu fi dzalika li adami
li adami istiqra'in tam. Tetapi ya mereka setuju ada apa namanya? As-sahhul asanid wal mutun secara mutlak, tetapi ikhtalafu fi dzalika. Karena apa? Li adami istiqra'in tam. Karena ada penelitian yang ini ya yang komprehensif yang mencakup semuanya. Wa innama rajjaha kullun minhum biasa bima qawa indau. Jadi hanya apa muatkan ya hadis ini berdasarkan berdasarkan ini ya biasa bima qawa indau. Berdasarkan yang ya ketika melihat rawi ini lebih kuat ya maka itu lebih sahih. Di fauqi asyrin ya minal maqalati atau manazal kutubu al mutawalat. Jadi ada beberapa sanad ya lebih dari 10 ini yang ya di dalam kitab-kitab yang besar ya. Maka bayana huna biqaulihi ya dijelaskan oleh As-Suyuti ya dengan syairnya ya famalikun an nafi'in an sayyidi wa zidamil syafi'i fa ahmadi. Faminha ya sebagian dari apa namanya tadi di fauqi asyrin ya ini ashahul asanid ini wa huwa qaulul Bukhari ashahul asanid ini merupakan pendapatnya Bukhari bahwa ashahul asanid itu Malikun ya Imam Darul Hijrah itu Malik bin Anas an Abdullah bin Nafi'in dari Ibnu Abdullah Nafi' ya Maula bin Umar ya menjadi maula ya di bekas budaknya Ibnu Umar bahwa ghairul mukri'i ya. Jadi bukan Ibnu Umar yang apa kira sabah itu ya. An sayyidihi ya. Jadi dari tuannya Nafi ya Ibnu Umar itu. Yaitu Abi Abdurrahmani Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa hadza amrun tamilu ilaihi an-nufusu wa tanjadibu ilaihi al-qulubu. Jadi ini sudah banyak disepakati ya bahwa Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar ini merupakan ashahul asanid. Qala Yahya bin Bukairin Abi Zur'ata Ar-Razi. Laisa za'atun an zaubiatin ya. Innama narfa'u asatra fa nanduru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatu hadits Malikin an-Nafi'in an Ibnu Umar. Jadi ya ini sudah jelas bahwa apa yang paling sahih sanadnya ya Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Wazida ya binaan ala hada. Jadi ada yang menambahi ya sebelum setelah Malik ini ada Malik Syafi'i, yaitu riwayatnya Syafi'i radhiyallahu taala anhu aizada wal Imam Abu Mansur Abdul Qahir bin Tahirin at-Tamimi. Fadzakara anna ajal al-asanidi asy-Syafi'i anna ajal al-asanidi asy-Syafi'i an Malikin an Nafi'in. Jadi Abdul Qahir bin Tahir ini mengatakan bahwa sanad yang paling baik ini ya Syafi'i dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Wahtajja bi ijma'i ahli hadisi ala anna lam yakun fi ruwati an Malikin ajalu minasy-Syafi'i. Jadi dia mengatakan bahwa ya tidak ada rawi dari Malik yang lebih unggul ya dari Asy-Syafi'i. Fazada ba'dul mutaakhirina kal hafidhi al-Iraqi ala dzalika anna ajallaha riwayatu ma lil imami Ahmadi Ibnu Hambalin an Syafi'i an Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Jadi mutaakhirin seperti al-Iraqi ya yang menulis Alfiyah al-Iraqi ini mengatakan ya selain dari Syafi'i, setelah Syafi'i ini ada Ahmad bin Hambal dari Syafi'i, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Ittifaqil muhadditsina ala anna ajalla man akhadha an Syafi'i minhum al-Imam Ahmad. Jadi karena kesepakatan muhaddisin bahwa ya orang yang paling kuat ya paling mulia dari murid-muridnya Syafi'i ya Ahmad. Wa hadhihi tarjamatu ya al-masyhuratu bisilsilati dhahabi. Nah, ini rangkaian ini yang populer, yang masyhur dengan nama silsilatul dhahab. Ini silsilah emas ya dari
Malik, kemudian dari Nafi', dari Ibnu Umar. Qala al-musannifu, Suyuti mengatakan laisa fil musnadi ala kibrihi bihadhi tarjamati siwa hadisun wahid. Jadi menurut Asyuti ini ya dalam Musnad Ahmad ya walaupun besar ya itu hanya ada satu hadis saja yang dari Ahmad bin Hambal, dari Syafi'i, dari Malik, dari Nafi', kemudian dari Ibnu Umar. Wa fil waqi' arba'atu ahaditsa saqaha masaqal wahidi. Tapi kenyataannya bukan hanya satu menurut At-Tirmidzi, tapi ada 4 ya di dalam satu tempat. Tsumma dzakara sanadahu ila Abdullah bin Ahmad, dan kemudian ya sanadnya sampai kepada Abdullah bin Ahmad, anaknya Ahmad. Nah, ini hadisnya. Qala hadatsani Abi. Ini yang mengatakan Abdullah bin Ahmad. Abi ini Ahmad bin Hambal ya. Anba'ana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Anba'ana Malikun an Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa naha 'anil najshi wa naha an hablil hublati ya wa naha 'anil muzabanati bai'ut tamri bit tamri kilan wa bai'ul karmi bil karmi kilan. Akhraja al-Bukhari mufarraqan min hadisi Malikin. Hadza wa tarada dzikru Asy-Syafi'i biriwayati Abi Hanifah an Malik. Dan ada keberatan ya penyebutan Asy-Syafi'i dengan riwayat Abu Hanifah dari Malik. Ya ketika ya inna daril jalalati ya ketika melihat keagungan Abu Hanifah ini wa Ibnu Wahbin wal Qanabi inna dzara ilal itqani, dan riwayat Ibnu Wahab dan Al-Qanabi ya dari Abu Hanifah ya, dari Malik. Ini kan Ibnu Wahab Al-Qanabi ini murid-muridnya Malik ya, Al-Qani. Waruddah biana Abu Hanifah wa in rawa'an Malikin lakin lam tashtahir riwayatahu anhu. Tashtahiri riwayat Syafi'i. Ya, dan ini ditolak ya, bahwa Abu Hanifah memang meriwayatkan dari Malik, tetapi tidak populer, tidak masyhur riwayatnya sebagaimana riwayat Syafi'i dari Malik. Tsumma riwayatu Abu Hanifah an Malikin laisat min riwayatihi an Nafi'in an Ibnu Umar. Dan kemudian riwayat Abu Hanifah dari Malik ini bukan riwayat dari Nafi' dari Ibnu Umar ya. Ini yang dipermasalahkan. Wa masalatu mafrudatun fi dzalika ala annaha fil mudzakarati faqat. Jadi itu hanya tentang mudzakarah ya, saling ya diskusi, itu bukan tentang meriwayatkan seperti Asy-Syafi'i. Walam yaqsid riwayata anhu, dan tidak dimaksudkan untuk suatu riwayat ya ke Syafi'i alladzi lazamahu muddatan madidatan wa qara'a ali al-muwatta'a binafsi. Seperti Syafi'i. Jadi Abu Hanifah ya walaupun meriwayatkan dari Malik, tetapi bukan dari sanadnya Nafi' dari Ibnu Umar, dan juga itu hanya diskusi biasa. Beda dengan Syafi'i yang ya berguru kepada Malik lama dan membaca Muwatta langsung dari Malik. Wa amma Ibnu Wahbin wal Qanabi fa ina rutbatuhuma minasy-Syafi'i. Dan Ibnu Wahab al-Qanabi ini ya tidak bisa disandingkan tingkatannya dengan Asy-Syafi'i. Artinya lebih besar ya secara keilmuannya daripada Ibnu Wahab dan Al-Qanabi. Ini menurut At-Tirmidzi. Qala al-Hafidzu Ibnu Hajarin wala ajabu min tardidil mu'taridi bainal ajalliyati wal atqaniyati. Dari Ibnu Hajar mengatakan, nah ini heran ya, ada orang-orang yang keberatan antara ajalliyah dan atqaniyah. Ajalliyah itu ya kepribadiannya yang mulia, yang besar, kemudian atqaniyah ini yang tentang paling akurat hafalannya. Wa Abu Mansurun inama abara bi ajalla. Dan Abu Mansur itu Abdul Qahir bin Thahir At-Tamimi ini hanya abara bi ajalla, jadi mengibaratkan dengan ajallu, jadi lebih mulia. Wala yasyuku ahadun anna Syafi'iyya ajallu min haula'i. Ya, dan Syafi'i ini ya tentunya lebih mulia dari ya Ibnu Wahab dan Al-Qanabi ya. Apalagi mengatakan ya
merupakan Syafi'iyah ya, itu sudah pasti. Ya kenapa? Lima ijtama'a lahu min sifatil aliyati al-mujibati li taqdimi. Karena ya sifat-sifat Syafi'i yang mulia ya. Wa aidan fa ziyadatu itqanihi la yusyakku fiha man lahu ilmun bi akhbarin nasi. Kemudian tentang ya itqannya ya apa namanya? Akurasi hafalan, kecerdasan itu lebih lebih ya lebih dari mereka ya. Jadi tidak ada yang apa ragu tentang hal itu ya tentang Syafi'i. Jadi selain apa mulia sifatnya baik ya kemudian juga itqan ya akurasi hafalan dan juga apa pengetahuannya ini ya lebih daripada yang lain. Faqad kana akabirul muhaddisina ya'tunahu ya banyak pembesar-pembesar hadis ini datang kepada Syafi'i. Wayudzakirunahu bi ahaditsa ushkilat alaihim fayubayyinu lahum ma ushkilat. Dan mereka ya tanya kepada Syafi'i ada hadis yang sulit kemudian Syafi'i menjelaskan wa yuqifuhum ala ilalin qamidatin fayakumuna wa hum muta'ajjabuna. Dan juga tentang ilal tentang kecacatan hadis yang tidak terlihat ya dilaporkan kepada Syafi'i dan mereka ya kagum ya oh hadzal nasiu fi ila jahilun aw jadi tidak ada masalah sebenarnya. Nah, jadi ya tetap Asy-Syafi'i itu yang apa yang ajal ya atqon ya daripada Ibnu Wahab dan Al-Qanabi. Waqad ya qala al-musannifu waqad nawasi'u fi Ahmad bi mithli ma nawasi'u fi Syafi'i min ziyatil mumarasati wal mulazamati karabi'i mathalan. Nah, ini Asy'uti juga mengatakan ya apa di bawahnya Syafi'i ini ada Ahmad. Nanti juga selain Ahmad ini juga nanti ya di bawahnya ada Ar-Rabi' ya. Ar-Rabi'. Jadi di bawahnya Syafi'i ada Ar-Rabi'. Nah ini juga nanti alasannya juga sama. Jadi Ahmad itu tidak bisa disandingkan dengan Rabi' dan orang lain karena ya dia ajal ya lebih mulia dan atqan lebih apa akurat ya, lebih kuat apa pengetahuan dan lain sebagainya. Wakila ashol asanidi Abu Bakrin Muhammad bin Muslim bin Syihabin as-Sihri an Sayyidil Abidin Ali bin Al-Husaini an Abihil Husaini an Jadihi Ali bin Abi Thalib ta'ala anhum thumma qala wa qila ashul asanidi Allahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.